Di berbagai negara di dunia, memang ada banyak restoran mahal dan hotel bintang 5 yang super mewah. Tapi anehnya, banyak orang justru lebih tertarik sama jajanan kaki lima murah yang dijual di pinggir jalan, meskipun kebersihannya sering bikin geleng kepala. Mau ada lalat beterbangan, debu jalanan nempel, atau bahkan kondisi tempat jualannya kelihatan jorok, selama rasanya enak, tetap aja dibeli lalu dimakan dengan lahap. Bahkan kadang sampai bikin perut bermasalah pun masih dianggap puas kalau sudah nyobain makanan yang katanya terkenal itu. Nah, di video kali ini di channel 111 Nation, kita bakal melihat beberapa street food khas India Utara yang cara pembuatannya bisa bikin orang langsung kehilangan selera makan. Seperti biasa, video hari ini juga bakal penuh fakta menarik dan hal-hal yang bikin geleng-geleng kepala. Jadi pastikan kalian nonton videonya sampai habis, lalu jangan lupa kasih like setelah selesai menonton. Dan kalau ini pertama kalinya kalian mampir ke channel ini, langsung aja tekan tombol subscribe yang ada di bawah, lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya. Dengan begitu, kalian bakal langsung tahu setiap kali channel ini upload video terbaru. Oke, langsung aja kita masuk ke topik utama. Sebenarnya, parota atau roti berbahan maida itu sendiri sudah sering dianggap makanan yang kurang sehat untuk dikonsumsi terlalu sering. Tapi lucunya, di dunia perfilman, ada aktor yang di satu film berbicara seolah-olah parota itu makanan yang tidak layak dimakan. Namun di film lain malah tampil jadi tukang parota yang memasak berbagai jenis parota dengan bangga. Belum lagi ada selebriti lain yang tanpa malu mempromosikan kombinasi makan parota ditemani minuman bersoda, seolah itu gaya hidup keren. Jadi jangan heran kalau sebagian artis film maupun bintang olahraga sebenarnya lebih peduli pada uang endorsement daripada kesehatan masyarakat yang menonton mereka. Demi bayaran tinggi, mereka akan tetap mempromosikan makanan dan minuman apa saja tanpa memikirkan dampaknya buat kesehatan orang lain. Karena bagi sebagian public figure, yang penting kontrak iklan jalan dan uang terus masuk. Nah, salah satu makanan yang sering diperdebatkan soal kesehatannya adalah parota ini. Dan sekarang, coba lihat bagaimana seorang penjual di India Utara menyiapkan makanan tersebut dengan cara yang bikin orang bertanya-tanya soal kebersihannya. Di dunia ini, meskipun teknologi berkembang sangat pesat, ada dua jenis makhluk yang sepertinya sulit benar-benar dibasmi manusia. Yang pertama nyamuk dan yang kedua tikus. Dua-duanya dikenal sebagai hewan pengganggu yang sering membawa masalah bagi manusia. Tapi kalau bicara soal tikus, sebagian masyarakat di India punya pandangan yang sangat berbeda terhadap hewan ini. Di negara bagian Rajasthan, ada kuil terkenal bernama kuil Karnimata. Di tempat itu, tikus dianggap sebagai hewan suci, sehingga ketika masuk ke dalam kuil, pengunjung bisa melihat ribuan tikus berkeliaran bebas di mana-mana tanpa rasa takut sedikit pun. Yang bikin lebih mengejutkan lagi, para pengunjung kuil biasanya menuangkan susu ke dalam wadah besar, lalu membiarkan tikus-tikus itu minum dari sana bersama-sama. Setelah tikus-tikus tersebut selesai minum, sisa susu tadi malah dianggap suci oleh sebagian orang dan kemudian diminum kembali oleh para pengunjung yang datang beribadah ke kuil tersebut. Tidak cuma itu, karena jumlah tikus di area kuil sangat banyak, hewan-hewan itu juga sering masuk ke rumah warga yang tinggal di sekitar lokasi kuil. Bahkan ketika orang sedang menguleni adonan tepung untuk membuat roti, tikus-tikus itu bisa datang bergerombol lalu ikut menggigit dan memakan bahan makanan tersebut. Namun anehnya, makanan yang sudah terkena tikus seperti itu tetap saja dipakai dan dikonsumsi oleh sebagian masyarakat setempat tanpa merasa jijik. Jadi kalau bicara soal kebersihan dan kesehatan makanan, tentu banyak orang bakal mempertanyakan standar higienitas di beberapa tempat seperti itu. Apalagi di sebagian wilayah India Utara, masih ada kebiasaan hidup yang menurut banyak orang luar terlihat kurang memperhatikan sanitasi dan kebersihan lingkungan sekitar. Jadi saat pemilu nanti berlangsung, jangan sekali-kali kalian memberikan suara kepada partai Saffron itu ataupun kelompok-kelompok pendukungnya yang diam-diam tetap membela mereka. Karena kalau sampai orang-orang seperti itu terus diberi kekuasaan, bukan tidak mungkin nantinya toko-toko kelontong di Tamil Nadu malah dipenuhi gantungan pan parak dan tembakau kunyah di mana-mana. Soalnya sebagian besar orang dari India Utara yang punya kebiasaan mengunyah pan masalah bisa saja mulai berdatangan lalu menetap di berbagai daerah. Kalau ditanya makanan atau minuman paling penting yang dipakai hampir seluruh masyarakat dunia dalam kehidupan sehari-hari, jawabannya tentu susu. Tanpa susu, berbagai produk seperti coklat, biskuit, roti, kue, dan aneka makanan bakery lainnya tidak mungkin bisa dibuat. Belum lagi produk seperti yogurt, mentega, buttermilk, sampai ghee yang semuanya juga berasal dari susu dan hampir selalu menjadi bagian dari makanan manusia. Padahal susu sendiri termasuk bahan makanan yang gampang rusak kalau terkena sentuhan yang tidak higienis. Tapi di video yang sekarang kalian lihat ini, ada seseorang yang memasukkan tangan kosong langsung ke dalam wadah penampungan susu hanya untuk mengecek jumlah atau kualitasnya.
Kalau dipikir-pikir, bahan seperti susu yang gampang basi tentu seharusnya dijaga kebersihannya dengan serius. Tapi entah itu susu ataupun bahan makanan lain, cara kerja seperti ini memang bikin banyak orang merasa jijik. Bahkan kebiasaan mencelupkan tangan kosong langsung ke bahan makanan tanpa alat apapun seperti yang dilakukan di sini, mungkin paling sering bisa ditemukan pada sebagian pedagang jalanan India Utara dibanding tempat lain di dunia. Saat musim festival atau perayaan, pasti banyak dari kalian pernah melihat proses pembuatan jalebi secara langsung. Tapi jalebi yang dijual di pinggir jalan wilayah Bihar ini bukan cuma bikin orang takut memakannya. Melihat proses pembuatannya saja sudah cukup membuat sebagian orang merasa mual. Bayangkan saja, mereka memakai minyak goreng lama yang sudah dipakai berkali-kali, lalu adonan dicampur dengan tangan yang tidak bersih sebelum akhirnya digoreng dan dijual ke pembeli. Kalau kalian nekat makan jalebi model seperti itu, banyak orang bercanda kalau itu sama saja seperti membeli tiket menuju rumah sakit atau bahkan akhirat. Walaupun panipuri berasal dari wilayah India Utara, sekarang makanan ini sudah begitu terkenal sampai hampir semua orang di India pasti pernah melihat atau mencobanya. Bahkan di Tamil Nadu sendiri sekarang sudah sangat mudah menemukan penjual panipuri di pinggir jalan pada sore hari karena makanan itu sudah menyebar kemana-mana. Tapi masalahnya, makanan yang penuh kuah pedas dan bumbu rempah ini sering disiapkan dengan cara yang kurang higienis. Di banyak kios street food India Utara, si penjual biasanya mencelupkan seluruh tangannya ke air atau kuah, lalu mengaduk dan mengambil panipuri untuk diberikan ke pelanggan. Nah, pemandangan seperti itulah yang sekarang sedang kalian lihat di video ini. Sebagian besar dari kalian yang sedang menonton video ini kemungkinan besar pasti pernah makan sandwich. Makanan asal barat yang dibuat dari roti dengan isian sayuran maupun daging itu memang terlihat enak dan modern. Kalau dibuat di restoran mahal atau hotel berbintang, mungkin kebersihannya masih terjaga. Tapi sandwich yang dijual di kios jalanan India Utara seringkali jauh dari kata higienis. Dan sekarang yang sedang kalian lihat ini adalah proses pembuatan sandwich ala street food India Utara. Banyak orang yang pertama kali melihat adegan ini mungkin bakal mengira pria tersebut sedang mencuci alat masak memakai cairan pembersih atau lotion tertentu. Padahal kenyataannya, dia bukan sedang mencuci alat masak sama sekali. Dia justru sedang membuat fruitcake menggunakan tangan kosongnya sendiri. Itulah yang sedang kalian saksikan sekarang. Mentega, tepung maida, gula, telur mentah, dan berbagai bahan lainnya dimasukkan ke dalam wadah, lalu dicampur menggunakan tangan tanpa sarung tangan sama sekali sebelum dipanggang menjadi fruitcake. Jadi bukan cuma buah saja yang tercampur di dalam kue itu. Keringat dari si pembuat, debu, dan kemungkinan berbagai kuman juga bisa ikut bercampur di dalamnya. Karena itu mulai sekarang, sebelum membeli fruitcake dari toko atau pedagang lokal, coba bayangkan dulu bagaimana proses pembuatannya. Kalau setelah membayangkan semua itu kalian masih tetap ingin membelinya dan memakannya, mungkin kalian juga harus siap menyediakan biaya rumah sakit sekitar 50.000 atau lebih dari sekarang. Biasanya siapapun yang bekerja di dapur hotel atau restoran profesional pasti diwajibkan menjaga kebersihan dengan memakai pakaian khusus, penutup kepala, sarung tangan, dan perlengkapan lain supaya proses memasak maupun penyajian makanan tetap higienis. Karena kalau ada satu helai rambut saja ditemukan di makanan pelanggan, orang-orang bisa langsung marah besar lalu menyebarkan kabar buruk tentang restoran itu kemana-mana. Akibatnya, setelah itu pelanggan lain pun malas datang lagi ke tempat tersebut. Tapi beda cerita kalau bicara soal sebagian pedagang street food India Utara. Mulai dari penjual panipuri, sampai tukang masak di kios fast food pinggir jalan. Entah mereka punya standar kebersihan atau tidak, yang jelas kepala mereka penuh rambut tanpa penutup sama sekali. Bahkan saat memasak makanan di atas wajan panas, kadang gerakan kepala mereka lebih aktif dibanding tangan yang sedang mengaduk makanan. Kalian sendiri mungkin pernah memperhatikan hal seperti itu. Jadi coba bayangkan saja berapa banyak rambut yang mungkin jatuh ke makanan yang sedang mereka goreng atau masak. Meskipun kalian tidak sadar ada rambut masuk ke mulut, karena makanan dimasak dengan suhu sangat panas, rambut-rambut itu bisa saja ikut terbakar atau tercampur sehingga orang yang memakannya tidak menyadari apapun sudah masuk ke perut mereka. Terutama coba lihat sendiri tingkah penjual street food yang sedang ditampilkan di video ini. Setelah melihat semua itu, kalau kalian masih tetap ingin pergi dan makan street food seperti ini, yaitu sudah jadi pilihan masing-masing. Kalau ditanya makanan yang hampir selalu bikin semua orang ngiler baik di hotel maupun di pinggir jalan seluruh India, jawabannya pasti parota. Ada banyak variasinya, mulai dari kotu parota sampai egg parota, dan semuanya terkenal karena rasanya yang enak.
Makanan ini dibuat hampir sepenuhnya dari tepung maida, dan memang tidak bisa dipungkiri kalau rasanya sangat menggoda. Tapi di balik rasanya yang lezat, cara pembuatannya juga sering bikin orang memperhatikan dengan rasa heran. Masalahnya, makanan seperti ini juga sering dianggap kurang baik untuk kesehatan kalau dimakan terlalu sering. Nah, sekarang coba lihat bagaimana seorang penjual memainkan adonan tepung maida untuk membuat parota dengan gaya yang aneh dan berlebihan. Di daerah kita mungkin ada orang yang pagi-pagi minum jus rumput gandum atau minuman herbal supaya badan terasa bersih dan sehat. Tapi kalau kalian pergi ke beberapa wilayah India Utara, ada juga pedagang yang mencampur berbagai rumput dan dedaunan yang biasa dimakan ternak, lalu menggilingnya memakai blender, disaring, kemudian dijual sebagai minuman alami yang katanya bisa bikin awet muda. Mereka membawa segala jenis rumput, daun, dan tanaman hijau lalu mengolahnya begitu saja untuk dijadikan minuman kesehatan. Coba lihat sendiri betapa santainya orang ini berjualan minuman seperti itu. Padahal dari segi kebersihan sama sekali tidak meyakinkan. Kalau nekat meminumnya, bukannya jadi awet muda, orang malah berjanda bisa-bisa cepat masuk rumah sakit. Saat musim panas datang, kios penjual minuman di pinggir jalan memang selalu ramai pembeli. Tebu diperas, lemon dicampur, lalu air gula berwarna-warni dimasukkan ke dalam wadah besar dan dijual selama beberapa bulan, sampai para penjual mendapatkan keuntungan besar. Begitulah suasana bisnis minuman jalanan di sebagian wilayah India Utara. Sekarang coba lihat bagaimana mereka membuat lemon water di salah satu kios pinggir jalan itu. Perhatikan sendiri jenis air dan campuran essence yang dipakai. Banyak orang yang melihat mungkin bakal bingung apakah air di ember itu benar-benar air bersih atau justru terlihat seperti air kotor. Tapi para pembeli tetap saja santai membeli, lalu meminumnya tanpa banyak berpikir. Dan bisa ditebak, setelah itu, sebagian dari mereka mungkin bakal mengalami masalah perut. Udah kayak gitu masih mau juga makan. Ada juga minuman khas India Utara bernama Kashmiri Kahwa, yaitu teh tradisional yang dibuat menggunakan saffron dan berbagai rempah aromatik. Tapi coba lihat bagaimana minuman itu disiapkan di sebuah gerobak pinggir jalan. Jumlah lalat yang mengerubungi gula di nampan penjual itu sepertinya malah lebih banyak dibanding jumlah gulanya sendiri. Akhirnya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, tulis komentar, dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan kalau menurut kalian video hari ini menarik, menghibur, sekaligus memberi informasi baru, pastikan kalian subscribe channel 111 Nation supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya.